Radio itu menjadi eksis, menjadi berperan kalau dirinya memerankan diri. Jadi radio Waduh, itu dalam banget. Hai, selamat siang teman. Saya Erin Erniati yang akan sekarang ini ngobrol. Nah, satu pria yang satu ini sudah tidak asing lagi di dunia broadcast gitu ya. Nah, kalau soal umur 11-12 lah. Tapi soal ilmu keradioan ini saya kalah banyak karena Mas yang satu ini suhunya senior di dunia radio. Kemudian ikonnya suara Surabaya Radio dengan suara yang tenang tapi menghanyutkan gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang garang ketika saat talk show. Kemudian kadang menohok juga. Nah, wawasannya juga luas. Nama programnya kalau nggak salah juga wawasan salah satunya. Itulah Yoyong Burhanuddin. Langsung aja Bapak yang satu ini akan kita tanya-tanya. Assalamualaikum Mas Yoyong, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Erin. Senang sekali ini ya, tanpa terasa kita udah lama sekali bersama-sama kerjasama di Suara Surabaya dulu. Saya juga di grupnya Suara Surabaya di She Radio. Nah, ketemu Mas Yoyong di Agropolis Wonosalam Jombang sekarang ini. Langsung saja saya tangkap ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Yoyong. Nah, Mas Yoyong, piye kabare, sehat semuanya? Keluarga juga? Alhamdulillah sehat semua. Nah, kalau sekarang ini yang ingin saya tanyakan, pertama kali Mas Yoyong mengenal dunia radio, karena zaman waktu itu kan penyiar seperti artis gitu ya, bisa dikatakan kan begitu. Ya. Kapan pertama kali? Tahun kira-kira 85, 86, 87. Terus bergabung dengan radio tahun 1988 sampai sekarang. Berarti sekitar hampir 30 tahun ya Mas ya? Sekitar 30 tahun. Dihabiskan di dunia radio? Ya, bukan dihabiskan, tapi waktu yang dimiliki dipergunakan untuk share manfaat melalui radio. Oh, luar biasa ini. Berarti tidak hanya ke hobi atau memang passion di dunia radio, tapi ada juga sang ke akhirat nanti gitu. Luar biasa ini. Nah, kalau seperti itu dulu awalnya ceritanya seperti apa sih Mas? Kok bisa kecemplung? Waduh, bahasa kecemplung, kok bisa masuk di dunia broadcast ini? Pertama memang suka denger radio, jadi lagunya, terus ya penyiar-penyiarnya. Tapi kemudian juga karena setelah lulus SMA masih belum punya niat untuk kuliah. Apa yang bisa dilakukan kegiatannya, diantaranya mulai untuk mencoba berkarir, mencoba berkarya lah gitu ya. Sehingga kemudian ada kesempatan waktu itu setelah lulus SMA itu untuk ada sebuah radio, dia recruiting penyiar dan akhirnya dicoba-coba gitu. Dan ternyata masuk gitu, dari sekian pelamar itu hanya beberapa yang direkrut dan termasuk saya. Itulah kemudian awalnya memulai skenario perjalanan karir di radio. Ya, nggak usah disebutkan nama radionya, kayaknya saya udah tahu juga. Karena saya juga alumni di sana. Ya. Darah R, radio R nggak salah. Ya. Radio B ya inisialnya gitu kan. Betul. Jadi sampai sekarang sudah 4, kalau sekarang lebih banyak lagi ya. Jadi ya mungkin ada sekian radio lah kalau waktu itu masih sibuk beraktivitasnya sampai berakhirnya di Suara Surabaya. Oke. Berarti sudah mendarah daging, kalau kan ada yang mengatakan darah R gitu, darah radio gitu. Nah, pada masa itu apa profesi radio sudah menjanjikan waktu itu? Kok nekat gitu? Oh, banyak cerita dari teman-teman tentang bagaimana keistimewaan orang radio, terutama di sisi hiburan, radio hiburan yang terbanyak waktu itu kan. Jadi success story itu ya sebenarnya menarik juga begitu. Tapi sebenarnya motif terbesarnya itu adalah karena akhirnya saya memutuskan untuk didorong untuk belajar kembali ke kampus, jadi untuk kuliah gitu.
Nah akhirnya dicari ilmu yang memang yang saya sukai tadi itu tentang radio, maka ketemu dengan ilmu komunikasi. Jadi dari situlah kemudian semakin saling mendorong, kuliahnya terdorong, tapi kemudian juga profesinya, kegiatan hari-harinya, katakanlah waktu itu bekerjanya juga terdorong oleh keilmuan yang didapatkan dari kampus. Jadi artinya ini saling menguatkan sehingga terus berproses untuk membangun kompetensi di bidang keradioan waktu itu. Berarti radio bukan sekedar hobi, karena banyak sekali anak-anak muda zaman itu hanya sekedar main-main gitu kan. Tapi bagaimana pada waktu itu Mas Yoyong, apakah hanya sekedar hobi saja atau sudah ini dia passionku di sini? Jadi memang betul sebagian hanya menganggap sebagai hobi karena tidak pernah mereka, barangkali sebagian teman itu tidak pernah berpikir untuk berkarirnya di radio gitu. Jadi akhirnya teman saya banyak yang keluar gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun hilang gitu. Bongkar pasang radionya. Radio benar. Nah, sementara saya melihat bahwa apapun profesinya, kalau dia konsisten, dia istiqomah, itu nanti akan menghasilkan sesuatu. Inilah kemudian yang dipilih. Jadi potret tentang orang sukses dari itu ada, tapi nggak banyak gitu. Pilihan ya. Sehingga kemudian ya juga buat kita jadi pilihan, apa kita mau membangun karir di radio lalu menciptakan manfaat, lalu menciptakan peluang-peluang yang bisa membuat kita eksis. Itu yang kemudian meyakinkan udah jalan kita berarti radio gitu. Caranya radio. Berarti awalnya otodidak dulu ya? Yes, pasti. Di awal-awal otodidak. Artinya belajar dari senior-senior. Senior-senior itu dari pengalamannya kita duplicate, kita tirukan, kita pelajari, kita kembangkan sesuai dengan karakteristik kita sampai akhirnya tahun 90-an kalau nggak salah mulai ada pelajaran-pelajaran tentang dunia radio. Di dunia radionya sendiri, dari industri kan ada banyak pelatihan. Tapi di kampus juga eksplorasi tentang keilmuannya juga ada. Itu yang kemudian dikombinasikan sebagai bekal untuk membuat karirnya lebih bermanfaat. Kalau Mas Yoyong bisa dikatakan kan memang sepertinya radio itu sudah jadi satu gitu, sudah masuk ke hati gitu ya. Bekerja dengan hati di dunia radio, apalagi kalau memandu talk show itu kan begitu kejam gitu. sampai yang diinterview itu kadang-kadang juga ketir-ketir gitu ya. Nah, itu belajarnya dari mana? Atau ciri khas seperti itu didapat apakah dari belajar atau memang ciri khasnya Mas Yoyong seperti itu supaya penanya ini takut gitu tanda kutip. Jadi prinsipnya sebenarnya melakukan seperti tadi interview seorang narasumber itu ada ilmunya. Ada teknik-tekniknya. Teknik-teknik interview di kampus, ada teknik wawancara. Yang itu kemudian sebenarnya setelah kita pelajari coba kita aplikasikan. Sehingga sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjadi kejam, tetapi ingin agar proses interview berlangsung itu bisa maksimal mendapatkan apa yang kita inginkan, jawaban-jawaban yang kita inginkan gitu. Nah itu kan perlu ada strategi dari soal topical, soal question root, soal macam-macam yang itu seolah-olah kemudian terkesan ketika itu terjadi prosesnya kok begitu lancarnya ya. Pertanyaan kok begitu tajamnya ya, karena memang pertanyaannya sudah disiapkan sebelumnya, artinya di planning dengan baik sehingga keluarlah pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan-pertanyaan tajam, pertanyaan yang menghibur kadang-kadang itu juga ada. Dan memang karena ketemunya dengan banyak narasumber dengan berbagai macam problem, profesi juga, dan memang topik-topik itu diantaranya berangkat dari masalah. Sehingga kita akan ketemu dengan pelaku-pelaku yang dianggap dalam tanda kutip bersalah itu. Bermasalah ya, bukan salah, tapi ada masalah yang sedang didiskusikan begitu. Nah, sehingga kadang-kadang ada pertanyaan tajam, ada pertanyaan yang biasa-biasa saja. Itu memang seni di dalam wawancara. Sehingga terdengarnya seolah-olah ketika interview itu kayak menyudutkan lah tanda kutip. Betul, karena kita tahu data, karena kita tahu informasi yang di balik itu misalnya gitu, itu menjadi kekuatan kita untuk menjadi. Tapi ya sebenarnya setelah kita interview seperti itu dengan narasumber ya biasa aja, kita makan bareng, kita ngobrol bareng,
ketawa-ketawa bareng juga gitu, karena mereka udah tahu bahwa fungsi kita sebagai interviewer itu ya seperti itu. Ya, bukan berarti pencitraan, tapi memang Betul. Itu pertanyaan kebutuhan bagi- dari kebutuhan, kebutuhan betul. interviewnya. Tapi Mas, ketika selevel atau juga sesenior Mas Yoyong pada waktu siaran di radio itu, apakah juga masih menyiapkan list pertanyaan gitu, prepare dulu? Betul. Jadi pertama goalnya apa, topiknya apa, question rootnya apa, question listnya Serius? apa, mana yang menjadi prioritas. Iya, iya. Oke. Nah tapi memang betul bahwa setelah sekian lama proses itu berlangsung, berulang, itu menjadi sebuah konsep yang terinternalisasi, sehingga kebanyakan waktu katakanlah kita ada narasumber mendadak begitu, udah kebiasaan selalu sudah ada pemikiran ini nanti goalnya apa ya, saya mau topik apa ya, itu kayak sudah otomatis. Switch sendiri ya. Switchingnya udah jalan sendiri karena proses awal yang memang dilakukan. Oke. Mas, ini kan di dunia radio Mas Yoyong sudah menjadi profesi gitu. Apakah pertama dulu juga mengalami hal yang apa ya, mulai dari nol istilahnya gitulah. Apakah sudah langsung enak gitu? Pernah semuanya juga? Kalau lucunya kan jadi beberapa di antara by accident. Bayangkan misalnya siaran pertama kali tiba-tiba disuruh siaran gitu. Mestinya masih proses latihan gitu kan. Tiba-tiba pimpinan bilang, "Udah kamu siaran aja gitu. Bisa kok." Misalnya gitu. Padahal kita belum pede karena pemula. Di radio yang lain, bahkan yang terakhir di Suara Surabaya itu 3 hari saja itu ada di studio, tiba-tiba langsung diterbangkan ke siaran, disuruh on air gitu. Dan seperti biasa, belum siap karena perbedaan karakteristik media macam-macam, radionya beda macam-macam gitu kan dari radio lain. Udah paksakan untuk naik, ya akhirnya ya nekat. Gitu. Ya kejadiannya begitu sih beberapa. Iya. Tapi apakah mulai awal gitu, maksudnya mengalami masa-masa yang memang dari nol itu bukan di siarannya, tapi dari keuangannya gitu, finansialnya gitu. Ya, itu juga menjadi motif ya, jadi tidak hanya karena tadi ada yang hobi, ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah. Nah, termasuk diantaranya yang membuat motif kuat itu adalah karena kebutuhan untuk menyelesaikan studi dengan mandiri. Kebutuhan pengen itu, pengen jajan lah gitu, waktu muda kan pengen jajan sendiri, apa itu motif-motif yang membuat kita semakin kuat untuk mengambil ini sebagai karir ya, sebagai karir. Di saat Mas Yoyong waktu itu kan dikenal masyarakat itu, terutama khususnya di Jawa Timur gitu ya, di Surabaya dan Jawa Timur, bahkan Indonesia gitu. Nah kemudian Mas Yoyong resign dari radio ini gitu. Apa ini motivasinya di saat orang banyak mengenal gitu? Motivasinya sebenarnya kalau frame besarnya adalah sudah mulai ingin ilmu yang sekian lama itu didapat di-share ke industri, di-share ke generasi berikutnya. Nah, tapi kalau masih sangat aktif begitu di satu pekerjaan, tentu kan sangat terbatas. Waktu ya. Akhirnya kemudian diputuskan untuk melakukan pendalaman untuk benar-benar ke situ dengan cara tadi lebih mandiri gitu, sehingga fokus ke kampus, ngajar, fokus ke training, fokus ke kegiatan coaching, consultant gitu kan, sehingga lebih banyak teman-teman itu yang ketemu dengan ilmu-ilmu basic, ilmu-ilmu sampai yang advance gitu, kita sharing macam-macam gitu ya. Ya kita sih sambil belajar ya, artinya kita katanya belajar sama Mas Yoyong, bukan sebenarnya. Saya juga belajar dengan keadaan-keadaan yang dijumpai itu. Ilmu-ilmu yang dimiliki teman-teman itu juga luar biasa. Nah, jadi prosesnya terjadi interaksi saling belajar mengajar itulah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi target, menjadi pemikiran bahwa nanti kalau tidak terikat itu ada banyak kesempatan untuk bisa sharing. Jadi goalnya sebenarnya itu memberikan sharing kemanfaatan. Oke, justru keluar dari wadah yang sebelumnya, cari lebih bukan cari bukan cari yang besar, tapi mencari tempat yang memungkinkan kita bisa sharing.
cari keberkahan lah supaya bermanfaat untuk yang lain, intinya begitu ya Mas ya. Polanya begitu. Oke, Mas, aku melihat ya Mas Yoyong dulu aku sempat mengikuti juga ya, yang dulu memang beda gitu, beda setelah apa karena penampilan dari jenggotnya ini memang apa yang membuat Mas Yoyong ini akhirnya lebih saya lihat lebih religius, tidak saya lihat tapi memang benar-benar seperti itu gitu. Jadi kan orang itu ada lahir, ada hidup, dan nanti suatu saat akan tidak ada, akan kembali. Nah, yang baik itu kan mempersiapkan diri. Jadi sebenarnya ini kita semua dalam proses perjalanan yang panjang. Maka ketika misalnya sudah banyak kesempatan waktu untuk lebih banyak belajar yang lain, belajar tentang religius, tentang agama, macam-macam gitu, akhirnya ya jadi dapat referensi pengayaan gitu, sehingga itu berpengaruh kepada pemikiran. Tapi tadi itu sama sebenarnya, hasil dari proses belajar. Tadinya belajar tentang ini, sekarang belajar tentang ini. Belajar yang dulu belajar menjadi orang radio, lalu berperan di radio, lalu memberi manfaat bersama-sama di radio gitu. Nah, ini sama sebenarnya. Ketemu dengan ilmu seperti ini, ilmu agama misalnya gitu, nah itu kita juga belajar lagi, mempraktekannya. Ya jadinya ya seperti ini. Oke, saya kira ada satu semacam titik balik atau peristiwa sehingga membuat Mas Iman lebih lagi gitu. Nah, jadi ini proses pematangan sebenarnya, bukan kembali ke nol, ke titik nol, bukan, tapi justru ini bukan peristiwa ada satu peristiwa sampai zero, enggak. Itu jadi ya karena lebih banyak belajar lagi, ternyata begini. Jadi setiap diantara kita sama sebenarnya. Harusnya membuat diri kita semakin matang, semakin berperan, dan kita akan mengakhiri satu saat nanti yang di sini, tapi kan ada perjalanan yang di sana. Gitu. Mempersiapkan setelah dunia gitu ya. Itu perjalanan yang panjang. Nah, berarti Mas Yoyong ini tidak pernah melewati titik terendah atau zero ya Mas dalam kehidupan? Alhamdulillah Tuhan belum, atau alhamdulillah selama ini tidak memberikan ujian yang berat untuk sampai misalnya ketemu dengan sesuatu yang membuat kita harus putar arah gitu. Sejauh ini sih arahnya mulus-mulus aja kayak jalan tol gitu. Arahnya yang kita yang mengarahkan, ini jalannya harus begini, harus begitu. Tidak dipaksa oleh keadaan, tidak dipaksa oleh kejadian. Nah, kita kembali ke radio lagi. Ternyata dari sisi sosoknya Mas Yoyong, kemudian juga kehidupannya lancar-lancar saja gitu ya. Yang lain ada yang mungkin mengalami masa-masa sulit gitu, tapi Mas Yoyong satu di antaranya yang memang tidak melewati masa itu. Kita kembali ke radio. Sekarang ini radio tidak dipungkiri Mas ya, sudah juga bukan tersingkirkan, tapi ada teknologi lain gitu ya, online. Nah, menurut Mas Yoyong seperti apa sih peran radio sekarang ini di masyarakat? Apakah masih tetap eksis atau sudah terpinggirkan? Radio itu menjadi eksis, menjadi berperan kalau dirinya memerankan diri. Jadi radio itu dalam banget ini. Memerankan diri. Kalau dia tidak memerankan diri, dia tidak akan berperan, dia tidak akan bermanfaat, dia tidak akan diharapkan perannya oleh orang lain. Jadi karena itu selama radio itu mengambil peran dalam lingkungan ekosistem sosialnya misalnya begitu, ekonominya begitu, maka dia akan berperan. Selama dia berperan. Nah, untuk berperan dia harus tahu keadaan-keadaan di sekelilingnya. Termasuk dia tahu harus ilmunya. Nah, yang baru misalnya ada perubahan teknologi misalnya gitu. Ya, orang radio, industri radio harus mulai juga berpikir tentang perubahan-perubahan di teknologi gitu, sehingga dia akan paham, dan kemudian dia mungkin akan ketemu dengan peran-peran baru yang lebih luar biasa dengan ada hadirnya perubahan-perubahan teknologi radio misalnya. Jadi intinya kembali ke radio, mau berperan nggak berperan tergantung radionya. Kalau dia sudah yakin bisa berperan, lalu mengambil peran, lalu dia mendevelop dirinya agar perannya semakin maksimal, semakin tajam. Kan radio itu paling nggak ada 4. Dia mendidik, menghibur, menginformasi, dan menginfluence. Nah, kalau radio itu kemudian 4 ini mereka lakukan maksimal, itu sudah pekerjaan yang luar biasa.
sampai dia kemudian menjadi satu institusi yang bisa menciptakan pengaruh. Dia menjadi trendsetter, parameter perubahan. Jadi akhirnya perubahan itu dia tidak dipaksa mengikuti perubahan, tapi dia yang menciptakan perubahan itu. Wih. Ini kata-kata mahal ini ya. Tapi bukan berarti kita alergi dengan teknologi yang ada ya Mas ya. Justru teknologi itu jadi bagian dari apa yang membuat kita semakin berperan. Kita cari kelebihan-kelebihannya. Kemudian itu kita manfaatkan agar peran kita sebagai institusi media itu menjadi semakin kuat, semakin berperan. Jadi radio itu sekarang bukan FM itu, bukan AM. Bukan radio receiver itu, bukan. Radio itu adalah kelembagaan. Dia adalah dalam bentuk konsep. Sehingga apapun teknologinya, dia bisa masuk ke dalamnya. Apakah itu dulu ada SW, ada MW, ada AM, ada FM yang terakhir. Sekarang ada apps, ada web, ada medsos. Sehingga radio sebagai produk, dia bisa masuk ke kanal apapun yang sedang berkembang di luar. Makanya orang radio itu sebenarnya nggak perlu khawatir selama dia kuat di kelembagaannya, di kontennya, maka dia bisa kemana aja. Oke, wah salut banget, dan ini perlu juga pemahaman untuk insan radio semuanya ya. Bukan berarti radio sudah tutup aja radio, enggak ya. Justru radio semakin kuat dengan perubahan teknologi. Wah luar biasa, ini motivasi untuk semua radio, pemilik atau semua yang ada di dunia radio. Jadi kita kalau melihat banyak podcast, sebenarnya kita harus bangga juga. Yes, orang radio harusnya jadi konten kreator. Betul, setuju. Jadi orang radio itu dengan menjadi konten kreator, paling nggak di radionya kemudian semakin berperan. Radionya berpengaruh, berarti radionya punya influence. Berarti kan radio itu influencer. Ya. Tapi bukan radionya yang influence sebenarnya, kontennya. Konten itu kan ada orang. Jadi harusnya orang radio itulah yang menjadi influencer. Ya, secara ini, pribadi atau di lembaganya. Betul. Pribadi kan bagian dari lembaga dia kalau dia profesional di bidang itu. Jadi kalau dia paham itu, dirinya itu akan menjadi konten-konten kreator melalui infrastruktur yang dia punya sebagai radio, dan lebih lengkap saya kira. Karena ada tim di balik itu. Maka kemudian kalau itu kita maksimalkan, kita akan melihat orang-orang radio menjadi influencer. Itu ya, jadi jangan berkecil hati gitu. Kadang-kadang banyak orang radio ini aku mau ngapain gitu kan. What should I do gitu. Tapi banyak yang bisa dikerjakan. Seperti saya sekarang ini sepertinya ya. Bismillah aja. Oke, Mas Yoyong, ini yang ingin saya tanyakan lagi, sekarang ini kan banyak juga radio bukan berarti sudah tersingkirkan, karena masih ada radio yang eksis sampai sekarang ini. Bahkan radio anak muda, radio yang untuk segmen tertentu dan sebagainya gitu. Apa pesan Mas Yoyong untuk insan radio yang melihat sekarang ini? Karena gayanya kan beda-beda. Semua zaman punya generasi muda. Semua zaman punya sesuatu yang baru. Tapi semua zaman yang sama pasti mereka menghadapi perubahan. Maka siapapun orangnya, generasi manapun harus siap menghadapi perubahan. Kalau perlu dia yang menciptakan perubahan, lalu dia menjadi parameter perubahan, sehingga dia akan tetap menjadi leader. Wow, banyak kata-kata yang memang dalam banget nih dari Mas Yoyong. Sebenarnya ingin terus banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi karena Mas Yoyong juga harus kembali mengisi pelatihan. Dan terima kasih Mas Yoyong sudah ngobrol-ngobrol di Erin Erniati Channel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ya manfaat dari obrolan di siang hari ini. Karena suasananya juga sangat mendukung. Ini di Agropolis Wonosalam Jombang. Tempatnya luar biasa, bisa untuk berakhir pekan bersama keluarga, dan kebetulan juga ketemu dengan Mas Yoyong. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Saya Erin Erniati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.